Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam hebat luar biasa. Sahabat semua, kenapa orang itu cepat pemarah? Kenapa orang itu cepat pendengki? Dan kenapa orang itu cepat mempersepsikan sesuatu hal yang negatif? Oke, kita akan bahas hal ini secara sederhana. Sahabat pernah lihat orang yang biasanya makan daging ayam atau daging sapi, satu kali ketika mereka akan ketemu hanya makanan tahu tempe saja dan mereka sulit untuk segera memakannya. Dan kenapa orang kebiasaan untuk meminum kopi misalnya, dan satu saat tertentu hanya disuguhkan dengan air jeruk atau jeruk hangat dan mereka sulit untuk menikmatinya. Ini karena informasi yang masuk ke lidahnya, informasi yang masuk ke penghidu atau penciumannya, dan informasi yang masuk lewat mata atau penglihatan serta lewat telinga atau pendengaran itu sudah lama atau bertahun-tahun informasi yang menyangkut dengan hal tersebut. Jika informasi yang masuk ke pengecap kita atau ke lidah kita bertahun-tahun terbiasa dengan memakan daging sapi atau daging ayam, informasi tersebut akan masuk setiap saat karena kita makan 3 kali sehari, sehingga informasi rasa tersebut akan masuk dan tersimpan berkelanjutan, masuk dan tersimpan di pikiran bawah sadar kita. Jadi informasi rasa ini akan tersimpan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, secara kontinuitas, sehingga memori alam bawah sadar kita menyimpan ini sebagai stage. Jadi informasi-informasi yang terkumpul berulang-ulang setiap saat akan tersimpan sebagai state. Nah, state ini suatu kali ketika akan menstimulasi atau memberitahu bahwa makanan tersebut adalah makanan yang enak dengan pola generalisir. Jadi secara generalisir, apa yang menjadi kebiasaan makan orang sehari-hari dalam jangka waktu panjang, ini akan membentuk sesuatu pola yang disebut dengan state ini. Ketika orang yang terbiasa makanan daging ayam, daging sapi, dan lain-lain yang berhubungan dengan daging, ketika mereka diberi tahu dan tempe, maka informasi state tadi memberitahu bahwa itu bukan makanan yang enak, bahwa itu bukan makanan yang biasanya. Generalisir, sehingga kita terdistorsi, merubah bentuk bahwa sesuatu yang orang lain enak pun kita akan merasa tidak enak. Oke, inilah bagaimana proses penginderaan kita masuk ke pikiran sadar kita, kemudian masuk ke pikiran bawah sadar kita, dan terbentuk state di dalam storage atau memori penyimpanan otak atau pikiran kita. Sahabat semua, pikiran kita terbagi 3 secara umum. Yang pertama adalah pikiran sadar kita yang menyimpan informasi sementara, bisa 1 jam, bisa 1 hari, bisa 3 hari, dan ada pikiran bawah sadar kita yang disebut dengan subconscious mind, pikiran sadar atau conscious mind. Sedangkan pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind, subconscious mind inilah menyimpan informasi yang terbesar di dalam pikiran kita yang bersumber dari kelima indera: pendengaran, penglihatan, rasa di kulit sebagai kinestetik, dan juga penghidu dan pengecap. Ini yang memberi informasi setiap saat berkelanjutan sehingga terbentuk state di dalam pikiran bawah sadar kita atau subconscious mind. Pikiran yang selanjutnya adalah pikiran tidak sadar kita, walaupun semestinya adalah ada tingkat kesadaran, yaitu pada saat kita tidur atau pikiran tidur kita. Pikiran bawah sadar ini menyimpan informasi, membentuk state, dan menjadi pengendali. Setiap ada respon yang muncul, state yang generalisir sudah ada di dalam, dia akan memberitahu, akan memberi stimulus bahwa ini bukan makanan yang sesungguhnya, bahwa ini bukan makanan yang enak. Padahal enak atau makanan yang sesungguhnya itu hanya berada dalam pikiran bawah sadar kita saja. Ada yang memakan lempengan popeda misalnya, terbiasa di daerah kita seperti di Maluku dan Maluku Utara. Ini adalah makanan yang enak. Ketika diberikan kepada orang di daerah lain, maka informasi state ini akan memberikan informasi bahwa makanan ini adalah tidak enak, bahkan bisa membahayakan, sehingga langsung tidak terasa hambar, bahkan cenderung untuk menolak. Ini adalah kerja sistem informasi yang masuk
tembus ke pikiran bawah sadar kita dan membentuk state ini yang bisa memberikan stimulasi dan sulit untuk kita hilangkan. Kita akan masuk ke hal emosi, pendengki, pembenci, cepat marah. Ini juga sistemnya sama. Di saat orang dimarahi, di saat orang diberikan stimulus negatif, dimarahi, dibenci, dibentak, maka akan memberikan informasi yang negatif dan ini akan tersimpan ke pikiran bawah sadar kita. Kita yang membiarkan diri dimarahi tanpa menangkal dengan emosi yang positif dan tanggapan yang positif, maka ini akan tersimpan sebagai memori yang menjengkelkan, sehingga kita bisa mengeneralisir bahwa kata A misalnya ketika kita dengar ini adalah sesuatu yang hina atau sesuatu yang menjatuhkan kita, sehingga kita langsung merespon dengan hal yang negatif juga, misalnya memarahi balik atau bahkan mengancam dengan ancaman fisik dan juga psikologis. Oke sahabat, jangan kita biarkan informasi yang masuk itu membelenggu kita. Jangan kita biarkan informasi yang masuk itu menjadi pengendali kita. Jangan kita biarkan informasi yang masuk itu menjadi penyebab sakit fisik kita, walaupun semestinya ini adalah hal-hal psikologis yang tembus ke pikiran bawah sadar kita lewat mata, lewat pendengaran, atau telinga, lewat hidung kita, lewat mulut kita, dan juga kulit secara keseluruhan dalam 5 indera manusia. Kenapa orang bisa cepat marah? Karena marah ini, informasi yang menyebabkan dia marah ini sudah tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Mungkin orang tersebut sejak kecil sudah biasa dimarahi, sudah biasa dibentak, sudah biasa diberi kekerasan emosional, sehingga mudah tersimpan ke dalam pikiran bawah sadar kita sejak kecil. 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan 20 tahun lalu, ini sudah terbentuk state di dalam pikiran. Jadi state emosional dan juga state yang menyebabkan trigger untuk keluhan fisik. Oke, ini yang menjadi penyebab. Jadi yang pertama adalah state kita yang bersumber dari indera kita, baik berupa makanan, minuman, maupun hal-hal emosional yang masuk mempengaruhi psikologis kita, ataupun hal-hal lain yang tersimpan semua di dalam pikiran bawah sadar kita. Semua pengendali itu ada di dalam otak kita. Semua yang ada di luar itu semestinya berbeda dengan isi pikiran kita, karena isi pikiran kita itu bersumber dari 5 indera dan dipersepsikan, disimpan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Oke, the map is not the territory. Teritori itu adalah hal-hal yang di luar kita. Map itu adalah isi otak kita. Map bisa menyebabkan kita sampai kepada tujuan. Map juga bisa membuat kita sesat di jalan. Inilah informasi untuk sahabat semua. Jangan menyimpan hal-hal negatif ke dalam pikiran. Jangan cepat menanggapi hal-hal yang negatif ke dalam pikiran kita. Semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.